Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faudila dengan sambung 130/2020-0017. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas kedua, yaitu white box dan black box testing. Selanjutnya, langsung saja, yaitu black box testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji suatu sistem dengan menganalisis dan memeriksa struktur internal dan kode sistem. Jika black box testing hanya melihat hasil masukan dan keluaran suatu sistem, maka white box testing berfokus pada alur masuk dan keluaran sistem. Selanjutnya, pada tampilan berikut yaitu terdapat flowchart dan flow graph login. Nah, dari gambar 2 merupakan siklomatik dari flow graph node login, di mana proses login mempunyai 7 node dan 7 8, maka untuk path-nya kompleksitas siklomatiknya sama dengan E kurang N ditambah 2, sama dengan 7 dikurang 7 ditambah 2, maka hasilnya yaitu 2. Maka jumlah path sebanyak 2 dengan jalur independennya yaitu jalur pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian jalur kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya test case login. Pada path 1 yaitu skenario-nya yaitu memulai, kemudian memasukkan nama pengguna, email, kemudian memasukkan kata sandi, kemudian masuk. Ya, kemudian jika login berhasil maka menampilkan dashboard pengguna, kemudian selesai. Kemudian pada path kedua yaitu skenario-nya yaitu yang pertama memulai, kemudian memasukkan nama pengguna, memasukkan kata sandi, kemudian masuk. Tapi jika gagal masuk maka memasukkan kembali nama pengguna dan memasukkan kata sandi. Kemudian jika login berhasil maka menampilkan dashboard pengguna, kemudian selesai. Kemudian selanjutnya yaitu flowchart dan flow graph daftar. Nah, dari gambar 4 ini merupakan siklomatik dari flow graph node pendaftaran. Nah, di mana proses pendaftaran mempunyai 10 node dan 10 8, maka untuk path-nya kompleksitas siklomatiknya sama dengan E dikurang N ditambah 2, sama dengan 10 kurang 10 tambah 2 hasilnya 2. Maka jumlah path sebanyak 2 dengan jalur independennya yaitu jalur 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di jalur 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya test case daftar atau akun daftar. Pada path 1 yaitu jalur skenario-nya yaitu mulai, kemudian memasukkan nama pengguna, kemudian memasukkan kata sandi, memasukkan nama lengkap, menginput nomor HP, kemudian memasukkan email, kemudian jika setelah memasukkan email selanjutnya itu memverifikasi email, kemudian daftar, kemudian jika daftar berhasil kemudian selesai. Kemudian yang kedua, path kedua yaitu skenario-nya yang pertama itu memulai, kemudian menginput username, kemudian input password, kemudian input nama lengkap, selanjutnya input nomor HP, kemudian input email, menginput alamat, kemudian daftar. Nah, jika pendaftaran gagal maka kembali menginput username, menginput password, menginput nama lengkap, menginput nomor HP, menginput email, kemudian verifikasi email, kemudian daftar, kemudian pendaftaran berhasil dan selesai. Kemudian flowchart dan flow graph transaksi dapat dilihat. Kemudian dari gambar 6 tadi merupakan siklomatik dari flow graph node pendaftaran, di mana proses pendaftaran mempunyai 17
Note, dan 18.8. Maka untuk pet kompleksitas siklomatik sama dengan E dikurang N ditambah 2 sama dengan 19 dikurang 17 tambah 2, yaitu hasilnya 4. Nah, maka jumlah pet sebanyak 4 dengan jalur independennya adalah dapat dilihat. Selanjutnya, test case transaksi. Pada pet 1, skenario-nya itu memulai. Selanjutnya, setelah memulai akan menampilkan halaman beranda, setelah kemudian memilih produk, kemudian mengklik troli, kemudian check out. Kemudian setelah men-check out akan menampilkan login, kemudian input username, email, kemudian input password, kemudian login berhasil. Nah, kemudian isi detail transaksi, kemudian memilih metode pembayaran, kemudian membuat pesanan dan pembayaran, kemudian selanjutnya yaitu menginput konfirmasi, selanjutnya menunggu status pesanan dari admin, kemudian selesai. Pet kedua, yaitu skenario-nya yaitu yang pertama memulai, kemudian menampilkan halaman beranda, kemudian memilih produk, selanjutnya membatalkan pembelian. Jika membatalkan pembelian, maka kembali menampilkan halaman beranda, kemudian memilih kembali produk, kemudian mengklik troli, kemudian check out, kemudian login, kemudian input username, input password, kemudian jika login berhasil maka menampilkan isi detail transaksi. Kemudian metode pembayaran yaitu COD, kemudian membuat pesanan dan pembayaran, kemudian input konfirmasi dan menunggu status pesanan dari admin, kemudian selesai. Kemudian pada pet ketiga, yaitu skenario-nya yaitu yang pertama memulai, kemudian menampilkan halaman beranda, kemudian memilih produk, kemudian klik troli, kemudian men-check out, kemudian selanjutnya itu login, menginput username, email, input password, kemudian jika login berhasil maka menampilkan detail transaksi. Kemudian metode pembayaran yaitu buat pesanan, kemudian pembayaran kode billing, kemudian selesai. Kemudian pet terakhir yaitu skenario-nya yaitu yang pertama memulai, kemudian kemudian menampilkan halaman beranda, kemudian memilih produk, kemudian selanjutnya membatalkan pembelian. Kemudian jika membatalkan pembelian akan kembali pada halaman beranda. Kemudian memilih kembali produk, mengklik troli, kemudian check out, kemudian akan menampilkan login, kemudian menginput username, email, menginput password, kemudian jika login berhasil maka menampilkan detail transaksi, kemudian selanjutnya memilih metode pembayaran, kemudian membuat pesanan dan pembayaran kode billing, kemudian selesai. Kemudian black box testing atau dikenal juga dengan behavioral testing merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengamati hasil masukan dan keluaran suatu sistem tanpa harus mengetahui kode sumber dari sistem yang diuji. Pengujian ini biasanya dilakukan pada tahap terakhir pengembangan sistem untuk mengetahui apakah sistem dapat berfungsi dengan baik atau sebaliknya. Kemudian ada pun pengujian black box. Yang pertama deskripsi pengujian, yaitu mengosongkan formulir input register. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan memberikan peringatan please fill out this field untuk mengisi form input yang kosong. Kemudian hasil pengujiannya itu sistem memberikan peringatan please fill out this field untuk mengisi form yang kosong, kemudian berhasil. Deskripsi pengujian kedua yaitu input nama lengkap, nomor WhatsApp, alamat email, password, jenis kelamin, tanggal lahir dengan benar, kemudian lalu klik tombol daftar. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menerima dan menampilkan pesan sudah terdaftar. Kemudian hasil pengujiannya itu sistem menerima dan menampilkan pesan sudah terdaftar dan berhasil. Kemudian kosongkan input username dan input password. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan memberikan peringatan please fill out this field untuk mengisi form input yang kosong. Kemudian hasil pengujian yaitu sistem memberikan peringatan please fill out this field untuk mengisi form input yang kosong, kemudian berhasil. Kemudian pengujian selanjutnya itu input username yang belum didaftarkan dan isi passwordnya. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu sistem akan memberikan alert atau peringatan yaitu warning alamat email atau password salah, silahkan cek kembali.
Kemudian hasil pengujian sistem memberikan alert atau peringatan, yaitu warning, alamat, email, atau password salah, silahkan cek kembali. Kemudian berhasil. Selanjutnya pengujian selanjutnya itu klik tombol obrolan untuk berinteraksi atau chat jika pelanggan mempunyai pertanyaan dan masalah pada sistem. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan mengarahkan ke halaman pemilik WhatsApp untuk berinteraksi atau chat bila pelanggan mempunyai pertanyaan dan masalah pada sistem. Kemudian hasil pengujian itu sistem mengarahkan ke halaman pemilik WhatsApp untuk berinteraksi dan chat bila pelanggan mempunyai pertanyaan dan masalah pada sistem. Kemudian berhasil. Kemudian yang keenam yaitu klik tombol lihat semua postingan untuk menuju halaman blog. Maka hasil yang diharapkan yaitu sistem akan mengarahkan ke halaman-halaman blog. Kemudian hasil pengujian yaitu sistem mengarahkan ke halaman-halaman blog, kemudian berhasil. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya terkait tugas kedua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.